Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Linkatsu episode 602. Oke teman, jadi di episode 602 ini kita akan coba bahas spin-off Kamen Rider Rogue ya, yang juga pastinya lanjutkan lagi ya teman ya. Setelah episode kemarin itu kita bahas yang dark ya teman ya, yang mungkin terlalu dark mungkin ya untuk spin-off si Lakesis gitu ya. Dan spin-off kali ini juga tidak kalah darknya ya teman, dan bahkan ini salah satu ya spin-off yang cukup mengerikan ya kalau kita lihat dari perspektif filmnya gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu ya teman, untuk spin-off Kamen Rider Rogue ini juga pastinya adalah salah satu rangkaian ya untuk dari spin-off Build New World ya teman ya. Itu kan ada dari Cross, Chris dan juga Love ya teman ya. Jadi juga pastinya sangat dipantau juga ya teman, karena spin-off kali ini juga bisa bilang keras dan luar biasa ya teman ya. Dan disclaimer dulu teman, buat kalian yang menonton ini ya, harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini warning ya, warning, karena spin-off kali ini wow, sangat luar biasa mengerikan ya teman ya. Mengerikannya bukan cuma dari segi actionnya atau gimana gitu ya, tapi dari tindakan atau bagaimana scene-nya, violationnya itu yang betul-betul wah luar biasa ya teman ya. Hati-hati ya teman ya, kalau kamu menonton ya ada yang mendampingi lah gitu ya. Jadi pastinya juga untuk spin-off kali ini bisa dibilang juga menjadi pembuka atau mengungkap ya apa yang terjadi saat si Himuro Gentoku yang kalau salah sempat dicabut ya gitu ya untuk ini jabatannya, terus juga nggak diakui lagi sama kakeknya mungkin ya, saya lupa ya, itu Tanzai Himuro salah ya, itu juga sampai nggak diakui lagi, terus juga kayak dibuang lah dalam tanda kutip ya, atau nggak dari bawahannya gitu, sama bawahannya ini si Utsumi ya teman ya. Jadi kan Utsumi kan ibaratnya dari bawahannya dari Himuro Gentoku ya. Saya kan juga sempat rewatch lagi teman untuk Counter Build gitu ya. Jadi itu kan kayak, dan kalau salah kan si Utsumi kan dia episode berapa tuh, episode belasan gitu ya, itu kan jatuh ke laut gitu ya, terus hidup-hidup kayak dari bawahannya si ini si siapa namanya, si Tanzai itu ya temennya, atau si siapa tuh keluarga Noburo gitu, lupa lagi pokoknya tuh, yang ada relasi sama si Sawa Takigawa itu ya temennya. Terus juga kan si Himuro Getoku ini kan sebelum jadi Kamen Rider Rogue ini kan dia pernah jadi Kamen Rider Night Rogue ya, terus juga jadi Bloodstalk kalau nggak salah ya. Terus juga pastinya betul-betul dinantikan juga ya teman bagaimana untuk perannya di sini ya. Jadi wah asli ya teman, ini salah satu yang betul-betul wah nggak habis pikir ya teman ya. Jadi episode satunya itu di tanggal 28 Maret 2018 ya teman ya. Jadi kalau kita tarik ya teman ya, untuk spin-off-nya itu berarti ya di tengah-tengah ya teman ya, sekitar episode 20-an ya, 23 dan 24 gitu ya. Jadi kan sempat menghilang tuh ya kan ya. Jadi pas balik pun juga dia jadi Kamen Rider Rogue ya kan ya. Itu juga cukup keren ya teman ya, bahkan keren banget ya teman ya. Pas dia muncul itu kalau salah ya teman, itu kan dia sambil kayak dihadang sama Guardian ya kan ya. Terus kayak sambil nyeret Guardian dari pihak Seito lah ya. Jadi pas sudah berubah kan, jadi matanya nyala gitu, terus kayak dibalik gelap gitu ya kan ya. Terus di episode itu juga wah, pas lawan Build, lawan Cross juga itu betul-betul luar biasa ya teman ya. Terus episode 2 nya juga ini di bulan Juni ya teman ya. Jadi tiap 3 bulan ya itu ada satu episode ya teman ya, kayak outsider dong ya. Terus juga episode 3 nya di tanggal 12 September 2018 ya teman ya. Penulisnya adalah Yoshimasa Akamatsu ya teman ya, dibantu juga oleh Shogomoto. Direkturnya adalah Nobuhiro Suzumura ya teman ya. Jadi luar biasa ya teman ya. Jadi rangkaian ini juga betul-betul mengisahkan Gentoku Himuro akan dari Toto dan berjalannya menjadi Kamen Rider Rogue gitu ya. Nah, ini ada episode satunya itu ya, kalau kita mau bahas juga ya teman ya, untuk masa lalu atau bagaimana terbentuk dari Force ini juga saya singkatin aja ya teman ya. Ini saya dapat sedikit ya teman dari suatu sumber. Nah, jadi 3 tahun lalu Gentoku Himuro, kepala Institut
fisika materi lanjutan Toto mencoba meyakinkan teman lamanya dan ajudan Perdana Menteri Toto yaitu Koji Hotei bahwa Toto menginginkan kekuatan ya kan yang sangat kuat gitu ya, dan menghadapi ancaman dari Hokuto dan juga Seito. Dan Takumi Katsuragi tengah melakukan uji coba pada subjek manusia menggunakan nebula gas ya. Ini sebenarnya dari episode perdananya ya kan ya. Dan semuanya berjalan lancar hingga kepala perwiranya Himuro Gentoku mengetahui apa yang dilakukannya dan menghentikan proyeknya. Tak lama kemudian Katsuragi dilirik oleh seorang pria yang tertarik dengan pekerjaannya dan melanjutkan penelitiannya untuk nebula gas di bawah Namba Foundation khususnya ya, Namba Heavy Industry. Bagaimana penelitian ini akan mengaruhi kehidupan mereka yang dijadikan subjek uji coba. Nah, ini kalau kita bahas secara singkat ya, mungkin ini 10 menit doang ya teman ya, jadi nggak panjang-panjang amat lah gitu ya. Tapi kalau kalian mau coba cerita ya teman untuk bagaimana konfliknya kan bisa tonton aja ya teman ya 3 episode itu ya. Jadi saya nggak bisa kasih scene yang banyak-banyak ya teman ya. Jadi saya akan kasih bahas satu ke ini aja teman, oke? Nah, singkatnya ikannya itu si Gentoku ini kan kayak diuji coba kan ya untuk menjadi Kamen Rogue ini. Dan ini ya bisa bilang juga lagi memperdebatkan soal inilah ya kan, kayak anggaran atau semua yang ada di Toto itu dihabiskan untuk militer ya teman, dan juga si Hotei dari sisi itu dia lebih ke arah damai gitu ya daripada harus menggertak secara serius gitu ya. Jadi pastinya juga dalam hal ini ya betul-betul dikhawatirkan ya kan, karena eksperimen Katsuragi ini pun juga bisa bilang juga pertama kalinya akan menyuntikkan gas nebula ke para manusia itu, dan bisa juga menjadi monster ya teman ya. Dan ya semua itu juga sempat diketahui kan sama Gentoku ini saat digerebekkannya di tempat Katsuragi itu. Dan juga lihat si Hotei itu juga kan bahwa insiden Skywalk itu kan udah 7 tahun ya kan, dari sejak Pandora Box kan 10 tahun, terus juga pas 7 tahun setelah itu kan ada kejadian Skywalk, dan 3 tahun sebelum Kamen Rider Build itu episode berapa tuh ya, pokoknya yang pas si Fox atau si Nitro itu menghilang pas muncul lagi di episode 23. Nah itu ya dijelaskan lagi gitu ya. Nah, pada suatu saat ya teman, si Katsuragi ini pun juga dibawa ke tempat Namba Heavy Industry ya teman, untuk mencoba eksperimen gas nebula itu, tapi malah muncul smash gitu ya, karena ada suatu kesalahan. Terus juga diselamatkan oleh Soichi Isurugi ya teman, yang kita kenal sebagai Evolto ya teman ya, dan juga membantu Katsuragi menyetel dosis gas nebula untuk manusia gitu ya. Dan katanya dia membawa sesuatu kan ke Namba Industri itu ya teman ya, dan membantu Gentoku akan mengungkap lebih banyak tentang kotak Pandora itu. Jadi secara nggak langsung di episode perdana ini ya semuanya karena Soichi ya teman ya, yang juga menganggap itu bukan suatu senjata yang berbahaya, tapi ini seperti senjata biologis untuk bisa mendapatkan sesuatu lah teman ya, pengetahuan tak terbatas. Itu pun juga dia korbankan jiwa juga kan ke Mephistopheles kalau saya namanya ya. Terus juga kan pastinya udah bingung gitu ya, karena dilema yang udah terjadi itu. Terus juga si Gentoku ini juga kan melihat ada tubuhnya Hotei yang tak berdaya gitu ya, dan itu ulahnya si Soichi ya teman ya. Dan sejak itulah ya kan Gentoku meresmikan Faust ini ya teman ya, dan juga pastinya bukan potensi penuh dari Toto ya kan, dari semuanya bersorak kan ya, kecuali Katsuragi yang tak percaya bahwa kotak kaca Pandora itu akan dalam pecat, maksudnya kotak kaca berisi senjata Trans-Team dan full battle bed itu juga berubah ya menjadi Kamen Rider Nitro Rogue. Nah, untuk sisanya teman, jadi bagaimana prosesnya itu juga di episode 2 dan 3 itu benar-benar aduh gimana ya, sadis ada, brutal ada gitu ya. Terus ada hal yang tidak senonoh pun juga ada sebenarnya ya di episode 2 dan 3 ini ya teman ya. Jadi pastinya kan si Gentoku ini tuh mau jadi Kamen Rider Rogue lah gitu ya, tapi katanya ya kan dari Ursumi itu dia menolak karena sudah ada kandidatnya ya teman ya, yang lebih kuat dan lebih kompatibel dengan hazard levelnya yang udah kata nasi. Kalau untuk bisa pakai Clash Driver itu sama si botolnya ya, botol Crocodile Crack Full Bottle itu harus level 4 ya. Soalnya kan ini kan di serial ini kan ada level hazardnya ya teman, atau level kayak
ketegangan mungkin ya, yang pastinya juga bakalan naik terus menerus ya temennya. Itu bukan cuma dari emosi aja ya kan ya, maksudnya bukan cuma dari kayak pertarungan, tapi juga pastinya dari emosi ya temennya. Jadi selain dari gas nebula itu ya kan, jadi ada emosi dan juga adrenalinnya ya dari si Gentoku ini. Dan juga pastinya episode 2 ini dia kan juga sempat dibawakan ya ke penjara kan, dan juga sempat dipukul ya sama si kandidat itu, dan penjaranya juga sangat wadidaw sekali ya temennya, nggak bisa didescribe juga lah temennya. Apalagi juga yang dilakuin sama para orang-orang jahat di dalam penjara itu juga lumayan sadis ya temennya. Jadi kan ada 5 gitu ya, si Gentoku sama ada bapak-bapak yang baik ya temennya. Kalau nggak salah ada bapak-bapak yang kayak udah par satu atau look satu udah kayak kayak kakek ya temennya. Dia baik. Yang satu namanya Jiro sama siapa lagi ya lupa. Pokoknya selain itu ya kan, ada dari 3 orang ini, 2-nya itu anak buahnya, satunya itu adalah kelompok, maksudnya kepalanya ya temennya. Jadi pastinya juga ya tahu sendiri kan ya bagaimana aktivitas di sana gitu ya, dipukulin, di apa namanya, dibikin tumbang kayaknya sampai berdarah-darah ya, sampai juga pada saat udah diberi makan pun juga ini masih aja di treat seperti ini ya. Tapi ya itulah ya, realita di penjara tuh emang seperti itu ya teman-teman. Jadi memang harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, pasnya juga selain itu ya, setelah penderitaan itu dia juga diselamatkan sama 2 orang bawahan yang loyal banget ya sama dia. Jadi sini ada si Takahashi sama Norio Matsui ya teman-teman ya. Jadi mereka berdua ini kan maksudnya sempat jadi bawahannya juga gitu ya. Walaupun mereka juga lihat kan ya Faust itu udah nggak ada gitu ya. Jadi mereka itu dijadikan sebagai tukang gotong mayat ya teman-teman ya. Terus pas lagi beraktivitas teman, mereka nemuin si Gentoku ini gitu ya. Jadi selamatkan lah gitu ya. Karena pastinya juga bosnya gitu ya. Jadi inilah si Norio Matsui ya teman-teman ya. Mereka berdua ini juga sebenarnya ya di akhir episode nanti ada sedikit twist. Jadi setelah melewati semua proses yang sangat menyiksa itu ya teman-teman ya, sampailah dia kan dikasih tahu gitu ya, untuk hazard level yang digunakan untuk menggunakan Splash Driver dan juga Crocodile Full Crack Battle itu ya pastinya level 4 ya teman-teman ya. Pas disuntikan gas nebula, dinaikkan semuanya gitu ya, itu baru 3,5 ya teman, alias 3,5 gitu ya. Jadi itu juga pastinya berpengaruh juga ke berbagai macam hal gitu ya. Harus ada adrenalin dan juga emosi ya teman-teman ya. Jadi Gentoku kan ibaratnya kan udah tersisa sekali gitu ya, udah kayak tau lah ya. Jadi aduh, ini lihat bagian scene apa ya, harus itu kan si Gentoku kan itu dibawa kayaknya untuk meningkatkan adrenalin dia harus menghabisi semua orang yang ada di situ sampai mati. Iya guys, betul, nggak salah dengar ya. Jadi memang unexpected sekali gitu ya, tiba-tiba harus dibawa ke tempat yang banyak orang itu, harus ibaratnya eksekusi semua gitu ya. Jadi sampailah tersisa si Pak Jiro itu ya. BTW ya, Pak Jiro itu kalau salah dia juga pernah main dari Kuramuchi ya kan, di Kamen Rider Drive gitu ya, sama yang tadi tuh yang kepala komplotan atau kepala begal itu ya temennya. Itu kalau salah sweet aktornya ini deh ya, si Ultraman apa gitu ya, pokoknya tuh kalau salah Koji Nakamura kalau salah ya, soalnya rambutnya gondrong dan cukup mirip ya teman ya. Terus juga pastinya betul-betul luar biasa ya teman ya. Namun tidak sampai situ teman, karena tantangan dari Bloodstar juga ditambahin ya teman ya, dengan dimunculkan Remocon Bros dan juga robot Bros sebenarnya ya. Jadi pastinya untuk si bersaudara ini kan ya, ini pastinya juga dimunculkan, dan hazard level dari kedua Remocon Bros ini ya teman ya. Dan juga pastinya ada ini apa namanya, Funky Robot sebenarnya ya, Robot Bros gitu ya. Itu adalah 4,4 ya teman ya. Jadi ibaratnya perbedaan bukan cuma lagi nih, ini bedanya hampir 1 ya teman ya. Ini bedanya cuma 0,9 ya. Jadi memang pertarungannya pun juga tidak terhindarkan ya teman ya. Dan akhirnya Gentoku pun juga berhasil ya teman, berubah menjadi Kamen Rider Rogue ya teman ya. Dan wah, kalian lihat lah kayaknya pertempurannya penuh dengan penyiksaan, penuh dengan balas dendam, dan juga pastinya twistnya itu ada di sini ya teman ya. Jadi si trio maksudnya si duo Remocon Bros ini yang diubah sama Bloodstar itu adalah Matsui sama si Takahashi tadi guys.
Wah, dari Matsui yang juga udah dikalahkan, ya tahulah gimana ya, mati ya. Takahashi pun juga mati gitu ya. Karena Gentoku pun juga ibaratnya udah nggak belas kasihan lagi gitu ya. Udah hilang gitu ya semua kemanusiaan gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud neraka oleh si Gentoku itu teman, karena saking menderitanya ya. Jadi itu aja ya teman untuk pembahasan kita untuk episode kali ini. Saya kalau mau bahas panjang pun juga jadinya spoiler berat ya teman ya. Jadi kalian bisa cek aja ya teman untuk spin off Kamen Rider Rogue ini, karena 3 episode ini juga menjadi pengawalan yang cukup baik ya teman oleh Kamen Rider Rogue ini alias Himuro Kentoku, yang sebelumnya juga sempat nggak tahu ikannya dia kemana gitu ya, dan juga balik-balik udah jadi Kamen Rider Rogue. Kalau ada yang mau ditambahkan, komen bawah aja ya teman-teman ya untuk pembahasan lainnya yang mungkin yang dark lagi, mungkin setelah lagi sih sama Rogue ini, kalian komen bawah aja ya teman-teman ya. Jadi pastikan ditunggu untuk pembahasan berikutnya.